Oke, Mbak Elma, gimana kemarin perjalanan umroh di hari spesial sendiri? Masya Allah, tabarakallah ya, sebenarnya perjalanan umroh tuh kado banget gitu karena aku tuh 1 minggu, bayangin 1 minggu aku mau ulang tahun, 1 minggu nih temen aku nih baik banget ya, jadi teman pengajian gitu. Kamu ayo umroh bareng, aku mau berangkat umroh gitu kan. Ya udah nggak apa-apa umroh lagi karena ulang tahunnya sama gitu. Akhirnya dalam waktu 1 minggu tuh aku tuh udah deg-degan ya, maksudnya gimana ngurus visanya gitu kan. Tapi memang sudah rezeki, akhirnya aku dikasih hadiah umroh. Dan yang lebih luar biasanya tuh, biasanya kita tuh menjadikan tawar jam-jam itu sebagai patokan kita, ada di tawar jam, tapi hadiah ulang tahun aku tuh bisa masuk ke dalam clocknya jam-jam itu gitu kan. Terus di sana juga setiap hari tuh surprise selama 6 hari. Perjalanannya nggak lama ya, karena 6 hari, 2 hari perjalanan, 4 hari di Mekah, 4 hari Madinah, cuma buat ngerayain ulang tahun. Dan di sana aku banyak berdoa. Setiap hari tuh aku dikasih surprise banget. Dan ulang tahun kemarin tuh luar biasa banget, kado terindah buat aku dari sahabat aku yang punya travel ya. Ya tuh bener-bener hari ini kadonya apa, besok kadonya apa. Yang paling takjub itu aku bisa masuk ke tempat ruangan raja-raja, ruangan pangeran. Luar biasa tuh aku sampai melihat kamar-kamarnya mereka gitu. Karena memang waktu pas mau berangkat, kalau aku ke Mekah pengen deh ya kenalan sama raja-raja. Bisa kenalan sama raja-raja, bisa ketemu dengan raja. Ternyata sama Allah dikabulinnya tempat-tempatnya aja. Karena memang yang masuk ke dalam clock jam-jam itu memang mungkin nggak sembarang orang kali ya, tapi itu hadiah luar biasa banget yang bisa aku tuh ke sana. Dan memang teman aku ini memang punya travelnya private gitu, jadi memang punya private. Kemudian aku berangkat, selama dari perjalanan sampai akhir tuh bener-bener aku tuh kayak perjalanannya tuh dibikin mudah semuanya, dari hal yang namanya visa gitu kan. Visa itu bisa jadi tuh dalam 2 hari tuh. Aku tuh takjub banget, Jumat ditelepon, hari Senin udah jadi visa aku gitu kan. Masya Allah, tabarakallah banget gitu, luar biasa. Jadi buat aku nih kado terindah banget gitu di ulang tahun yang 51 ini. Memaknai umur yang baru seperti apa? Tentunya banyak yang sudah dilewati gitu ya. Ya aku sih berharapnya bisa lebih bisa bijaksana, lebih bisa kebawa gitu kali ya dalam 51 ini. Jadi lebih kayak lebih dewasa aja, lebih memaknainya itu lebih down to earth gitu. Aku merasanya nggak selalu harus apa adanya gitu, tidak memaksakan diri dalam hal. Ada wishes yang pengen dicapai mungkin? Ya itu kemarin wishnya tuh pengen banget ya aku tuh bisa kenalan sama orang-orang yang gimana gitu ya, ketemu siapa kayak gitu ya di Arab gitu kan. Katanya Allah kasih dalam hal yang lain gitu, bisa masuk ke tempat sana aja tuh aku seneng banget gitu, bisa masuk ke dimana tuh tempat itu. Kalau kita lihat tuh langsung Masjidil Haram gitu kan. Terus dimana ruang tamunya tuh aku dudukin orang banget deh. Terus kamarnya aku liatin. Jadi itu adalah tempat raja-raja Arab itu, kalau memang mereka tuh di situ gitu loh. Jadi happy banget gitu. Terus liftnya gitu, gak lift yang private, yang gak dilewatin orang. Jadi bener-bener ditunjukin sama Allah nih, dari sisi begini aja dulu suka, apalagi nanti kita dapat surganya Allah ya gitu. Aku sampai begitu gitu, ya Allah nih luar biasa ya, baru dapat begini aja fasilitas aku udah seneng banget, apalagi nanti Allah kasih fasilitas yang lain ya. Jadi banyak merenung juga gitu kan, banyak Allah, terima kasih banget ini kebaikan Allah tuh benar-benar ditunjukkan sama aku supaya aku tuh nantinya lebih bersyukur gitu. Tapi emang ini rencana sudah panjang Mbak, akhirnya ada momen ulang tahun plus bisa nggak kebayang apa-apa. Aku tuh mau umroh bulan November ini, insya Allah 12 hari. Terus tiba-tiba ngajakin sama, kan ulang tahun lu sama gue, yuk kita berangkat umroh ya. Masa berangkat lagi? Ya berangkat lagi. Mana keburu, aku bilang gitu, keburu. Ya bener, 2 hari ditelepon, 1 hari
2 hari kemudian jadi visanya. Itu memang udah mungkin hadiah yang terindah yang aku terima dari Allah, dari Islam ini. Akhirnya aku berangkat sama suamiku. Jadi kan dilancarkan semua, terus dapat momen yang spesial di sana, yang tak pernah dirasakan ya, dapat ruangan iya, itu. jadi apa ya? Dari penjemputannya luar biasa, terus apa namanya, aku juga dikasih lihat tempat-tempatnya raja-raja di situ, raja, pangeran, pakai tamu-tamu besar di Arab Saudi itu kalau misalnya di Mekah itu di situ tempatnya gitu kan. Aku bisa ada di dalam clocknya, jam-jam tower gitu kan. Terus nggak tahu nih, makanya Tuhan Allah tuh lagi baik banget sama aku, sehingga baru keinginan aja udah Allah kasih gitu, walaupun belum ketemu rajanya langsung. Tapi udah dapat fasilitas itu, aku luar biasa banget. Alma dengan usia yang sudah mencapai titik sekarang ini sudah merasa menjadi versi Alma Matiana yang terbaik dari sini. Cita-cita aku tuh pengen, aku bilang ya Allah, mudah-mudahan semoga Allah kasih kemudahan. Aku tuh udah kepengen banget jadi produser film, tapi ya insya Allah lagi mau running gitu. Jadi sebenarnya aku kan ada banyak tempat-tempat, aku tuh ngurusin tempat yatim gitu. Aku tuh pengen punya PH ini tapi menjadi dapurnya untuk mereka gitu. Jadi kepengen cita-cita aku ini insya Allah mudah-mudahan produksi aku nanti di bulan November dilancarkan, dan aku kepengennya ini bisa menjadi maslahat buat anak-anak yatim yang memang aku dan teman-teman sudah 2016 ya menginian mereka gitu, membantu mereka. Dan flashback sedikit dong, sudah 20 tahun memakai hijab, pada saat itu keputusan untuk berhijrah itu lama nggak sih Mbak? Ya memang manusia itu memang harus ditempa dulu gitu, nggak tiba-tiba langsung mau pakai hijab. Jadi memang ada satu permasalahan yang berat sehingga membuat manusia itu mau berhijrah ke yang lebih baik. Jadi aku bersyukur banget dengan masalah-masalah yang aku hadapi dahulu yang membawa aku sekarang yang lebih baik. Jadi kita jangan bersedih dulu ketika cobaan itu ada dalam hidup kita. Semata-mata Allah pun memberikan cobaan di luar batas kemampuannya, ya kan. Nah, setelah coba itu dilalui, baru tahu apa hikmahnya. Jadi kalau guru saya ngajarin, hidup ini itu pasti ada hikmah dan semuanya akan baik-baik aja. Jadi di pola pikir aku sekarang semua akan baik-baik saja, semua akan ada hikmahnya. Jadi sekarang itu yang membawa ke aku untuk menghadapi hidup itu seperti itu, insya Allah. Bismillah. Oke Mbak, pas ulang tahun itu ada kado spesial juga dari anak-anak atau dari orang terdekat pas aku itu? Kalau di Arabnya luar biasa ya, banyak banget tuh, setiap hari aku dikasih kado dari suamiku, dari temanku. Pas sampai sini anakku udah bilang, ini Bun, kita nggak ada makan-makan, ntar ada ya gitu, karena kan lagi sibuk dulu nih gitu kan. Nah, baru dapat kado dari anakku tadi, aku tuh diajak spa. Bunda udah pernah spa belum? Aduh, Bunda tuh nggak pernah spa-spaan gitu kan. Akhirnya diajak tadi sama anakku untuk nyobain spa gitu. Ini udah mau, insya Allah mau, biasanya kita makan keluarga sih gitu, makan. Tapi yang belum tercapai di usia sekarang apa sih Mbak? Ada target juga akhirnya dengan bertambahnya usia sendiri? Iya, aku targetnya pengen menjadi produser, insya Allah. Juga. Jadi produser dalam Kiana Picture, saya doain ya. Emang itu impian yang lama juga akhirnya menjadi salah satu. Kita nggak selamanya bermain film kan, nggak selamanya kita. Tapi aku nggak bisa meninggalkan dunia film ini gitu. Jadi aku tetap ada kontribusi, walaupun udah nggak main, tapi kita tetap bisa memproduksi sebuah film yang kepengennya tetap film-film yang membawa nilai-nilai kebaikan-kebaikan itu sih ininya gitu kan. Dan ulang tahun ke Tanah Suci ini momen pertama kali Mbak dalam kalau ulang tahun pertama kali di Tanah Suci. Biasanya kan ulang tahun di sini. Ini baru pertama kali dalam hidup aku tuh bisa ulang tahun di Tanah Suci kemarin. Mungkin harapan kedepannya dengan bertambahnya usia dari Mbak apa sih Mbak? Tentunya bisa menjadi yang lebih baik lagi. Dan selamat dunia akhirat. Oke. Terima kasih Mbak Elma.